Shalom, Bapak Ibu Saudaraku. Saya katakan bahwa Allah, Dia sangat memiliki rancangan yang baik dalam kehidupan kita, manusia sebagai ciptaannya. Allah tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jangan pernah percayai itu. Jika engkau mempercayai hal itu, tentu itu adalah pekerjaan si iblis yang masuk dalam pikiranmu, mengintimidasi engkau, melemahkan engkau. Mungkin berbagai peristiwa, hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan. Ada banyak pergumulan yang kau alami, penderitaan yang kau alami. Mungkin engkau mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, sehingga engkau merasa bahwa Allah tidak ada di pihakmu. Iblis membisikkan bahwa Allah tidak mengasihimu, Allah tidak memiliki rancangan yang baik atasmu. Saudaraku, jangan pernah percayai itu. Saya katakan sekali lagi, jangan pernah percayai itu. Iblis berusaha melemahkan, iblis berusaha untuk membunuh iman, iblis berusaha untuk menghancurkan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ingat itu pekerjaan iblis. Jadi jika ada bisikan-bisikan seperti itu masuk dalam hatimu, dalam pikiran, jangan terima akan hal itu. Engkau harus lawan, engkau harus tolak. Saudaraku, kebenarannya saya mau katakan kepada setiap kita bahwa Allah sungguh sangat mengasihi setiap kita manusia ciptaannya. Saya ulangi lagi, Allah sungguh sangat mengasihi setiap kita manusia ciptaannya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Ia hanya cukup berfirman, maka segala sesuatunya menjadi ada. Tetapi sangatlah berbeda ketika Allah menciptakan manusia. Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Artinya manusia, saya katakan sekali lagi, manusia adalah pancaran dari kemuliaan Allah di muka bumi ini. Sekali lagi saya katakan bahwa manusia adalah pancaran dari kemuliaan Allah di muka bumi ini. Itu sebabnya Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Wow. Lalu Allah membentuk kita dari debu dan tanah, dan lalu Allah menghembuskan nafasnya sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Ada rohnya yang Ia taruh dalam kehidupan kita. Saudaraku, engkau makhluk yang sangat spesial, yang sangat berharga di mata Tuhan, karena ada rohnya yang Ia berikan dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya mau katakan kepada setiap kita bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Kita lihat ketika manusia telah dijadikan, manusia ditempatkan di tempat, yaitu di Taman Eden, dan manusia diciptakan sungguh sangat amat baik. Itu kata firman Tuhan. Ketika manusia telah diciptakan, Alkitab berkata sungguh sangat amat baik. Jadi kita diciptakan dengan sungguh sangat amat baik. Kita adalah pancaran kemuliaan Allah, dan kita manusia pada masa itu diciptakan, dan setelah diciptakan manusia ditempatkan di Taman Eden. Di Taman Eden, manusia dapat menikmati segala sesuatunya dengan baik. Di Taman Eden, manusia tinggal tenang.
Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, bahkan manusia di Taman Eden dapat berjalan, berbicara bersama-sama dengan Allah. Wow, sangat luar biasa. Tetapi perhatikan, inilah yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Kesengsaraan, penderitaan, kutuk manusia alami. Manusia tidak taat. Adam dan Hawa tidak taat kepada perkataan Allah. Adam dan Hawa terbujuk oleh rayuan daripada si iblis yang datang ke Taman Eden untuk membujuk mereka memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang telah dilarang oleh Allah. Saudaraku, ketika Adam dan Hawa tidak taat, maka penderitaan pun terjadi, kesengsaraan terjadi, hidup dengan berpeluh bersusah payah untuk mencari nafkah, bahkan sakit penyakit juga terjadi. Saudaraku, saya mau katakan setiap kita, kalau engkau hari-hari ini mengalami hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupanmu, engkau mengalami begitu banyak kesengsaraan, penderitaan, hidup dalam kemiskinan, sepertinya susah untuk mengalami berkat Tuhan dalam kehidupanmu, sakit penyakit engkau alami, berbagai peristiwa-peristiwa, hal-hal yang tidak baik banyak terjadi, dan sepertinya hidupmu begitu menderita sekali, tidak ada pertolongan yang kau alami dalam kehidupanmu. Saudaraku, Tuhan Yesus menantimu. Saya katakan Tuhan Yesus menantimu. Coba cek kehidupan kita. Apakah engkau berjalan dalam kebenaran, atau engkau hidup di dalam dosa, berjalan dalam keinginan dagingmu? Kalau engkau berjalan dalam kebenaran, saya sangat percaya, sekalipun engkau mengalami berbagai penderitaan, engkau tidak akan dibiarkan sendiri. Tuhan akan tolong engkau. Tuhan akan tolong engkau. Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetapi jika engkau berjalan dalam dosa, dalam keinginan dagingmu, saudaraku, firman Tuhan berkata, bukan kurang tajam pendengaran Tuhan untuk mendengar doa-doamu, bahkan bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong engkau, tetapi yang membuat ada pemisah antara engkau dengan Allah, yaitu dosamu. Jadi saudaraku, kembalilah kepada Tuhan. Saya katakan, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Tinggalkan dosa-dosamu, tinggalkan kehidupan lamamu, tinggalkan kejahatanmu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Maka engkau akan lihat ada anugerah, ada pertolongan Tuhan Yesus yang akan turun dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Engkau tidak akan dibiarkan menghadapi masalahmu sendiri. Ada tangan Tuhan yang akan menolong engkau. Ada tangan Tuhan yang akan menyertai engkau. Percayakan hal ini. Saudaraku, tidak ada kata lain. Jika engkau ingin melihat kemenangan terjadi atas hidupmu, kembali kepada Yesus. Come back to Jesus Christ. Berbaliklah kepada Yesus Kristus, sehingga doa-doamu akan didengar oleh Tuhan, sakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Karena ketika engkau tidak berbalik, engkau mengeraskan hati, iblis berusaha, iblis memiliki kesempatan untuk menghancurkan hidupmu. Iblis berusaha untuk menghancurkan hidupmu. Dia memiliki kesempatan untuk menabur benih-benih yang tidak baik masuk dalam kehidupan. Jadi kembalilah kepada Yesus Kristus. Jika engkau kembali sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, Roh Kudus akan turun dalam kehidupan, dan Roh Kudus akan memerdekakan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Kudus akan memerdekakanmu dari hukum dosa, dari hukum maut. Percayakan hal ini.
Saudaraku, saya tidak banyak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi jika engkau ingin melihat hidupmu ke depannya menjadi lebih baik, saya katakan kepada setiap kita, kembalilah kepada Yesus, kembali kepada kebenarannya, maka Tuhan akan menolong engkau di hari-hari yang sulit, di masa-masa terakhir ini. Jangan pernah andalkan kekuatanmu, tapi datanglah kepada Yesus. Saya mau berdoa bagi setiap kita yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami banyak penderitaan, kesusahan yang kau alami, banyak pergumulan yang belum engkau alami untuk kemenangan. Engkau sepertinya masih tetap di area yang sama. Angkatlah tanganmu. Biarlah saya berdoa bagi engkau. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup tolong engkau. Hiduplah dengan hati yang mau bertobat. Jangan keraskan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi mereka yang mengalami berbagai-bagai penderitaan, mereka yang sakit, mereka yang mengalami pergumulan, baik dalam hal finansial, baik dalam keluarga mereka, bahkan dalam bisnis mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, berdoa dalam nama Yesus, jamah, pulihkan, dalam mereka mengalami kemenangan, terobosan rohani terjadi atas mereka. Di dalam nama Yesus, pekerjaan iblis yang mengikat membelenggu mereka, aku hardik keluar dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap pemisah yang ada. In Jesus mighty name. Terimalah kuasa Tuhan, jamah dan memulihkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, tetaplah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kembalilah sungguh-sungguh kepada Dia demi kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.